wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita hadiahkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, kemudian Bapak dosen, Ibu dosen yang saya hormati, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan yang saya banggakan, baik yang offline maupun online-nya. Ada yang online ya, betul. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, berapapun orangnya, yang online ataupun offline, ini menjadi keberkahan buat kita semua, khususnya di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Jujur sebenarnya biasanya kalau saya panggilan ceramah ataupun tausiah itu biasanya ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek kalau di kampung. Ini pertama kali saya lihat mahasiswa dan mahasiswi yang Masya Allah gairah belajarnya itu tidak bisa saya gambarkan ya. Yang mana salah satu di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Kahfi tersebut, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami akan ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, naba'ahum bil haqq, kisah yang sebenar-benarnya tentang siapa? Tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, siapakah mereka? Innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka itu siapa? Pemuda-pemuda. Baiklah, seorang Ashabul Kahfi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpuluh-puluh tahun, mereka itu siapa? Seorang pemuda. Pemuda seperti kita, tidak jauh beda. Yang mana umurnya ada yang 20, 19, 18, ya kan? Ada di sini yang umurnya 36 tahun, mungkin ibu dosen doang. Ya? Tapi apa? Siapa mereka Ashabul Kahfi? Seorang pemuda tersebut, innahum fityatun apa? Amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita ini salah satu pemuda-pemuda yang belajar mencari ilmu dan juga beriman kepada Allah. Karena nanti ini ada hubungannya dengan tema kita pada hari ini. Yang insya Allah sebenarnya kalau misalkan kita mau uraikan tema ini, itu meniti ilmu, menata hati, ini sebenarnya nggak bisa 1 jam. Harusnya 2 jam, mungkin karena ibu dosen takut kalau misalkan 2 kali pertemuan nanti amplopnya double. Jadi insya Allah dalam waktu yang singkat, yang 1 jam ini diberikan kepada kita akan belajar bersama tentang temanya meniti ilmu, menata hati ya. Baik, ilmu, ketika kita mengatakan ilmu sendiri itu berbagai macam definisi ya. Ada yang mengatakan ilmu itu pengetahuan, bahkan di bahasa Turki itu bahasa ilmu itu ada 2, ada yang namanya bilgi, ada yang namanya ilim, dari 2 kalimat. Yang mana ilim itu sebenarnya dari bahasa Arab sendiri, ilmun, ilim, tapi mereka menyebutnya ya betul, lebih pola ilim. Kemudian ada juga bilgi, pengetahuan. Yang mana ilmu secara bahasa sendiri itu dari kalimat bahasa Arab, alima ya'lamu ilman. Di sini ada prodi bahasa Arab ya? Ada prodi bahasa Arab, ada nggak di sini? Tidak ada, nggak apa-apa. Kita belajar bersama-sama. Jadi dalam kalimat bahasa Arab ada yang namanya ilmu itu dikalimatkan dari alima ya'lamu ilman. Alima itu artinya mengerti. Ya, mengerti. Alim tuh saya telah mengerti. Ya kan? Jadi alima ya'lamu ilman itu sebuah pengetahuan. Ya kan? Sebuah pengetahuan ilmu. Nah, siapa yang berhubungan dengan ilmu tersebut? Siapa? Orang yang belajar. Nah, orang yang belajar itu disebut apa? Muta'alim. Betul? Pernah dengar muta'alim? Teman-teman sekalian pernah dengar muta'alim? Ya kan? Ada yang namanya ilmu, ada yang namanya muta'alim. Apa bedanya? Kita lihat. Dalam bahasa Arab itu setiap huruf yang berbeda, setiap kalimat yang berbeda itu berbeda makna. Kalau kita lihat dari kata ilmu, yaitu 3 huruf, ain, lam, mim, betul. Kemudian kita lihat seorang yang belajar berusaha mencari ilmu itu bukan alim, bukan,
alim itu hasil dari muta'alim. Jadi berubahlah dari kalimat ilmun jadi ta'allama, muta'alim, orang yang belajar. Apa kalimat muta'alim? Ta'allam itu ada 5. 1 ta, ain, lam, kemudian mim. Betul. Jadi yang pertama itu 3 huruf ain, lam, mim. Kemudian ditambahkanlah dalam kalimat bahasa Arab itu ada huruf ta pada awalnya, kemudian ditambahkan huruf lam yang ketiga, yang keempat. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, ya, dalam kaidah bahasa Arab itu ada kaidah seperti ini. Ziyadatul ma'na tadullu ala ziyadatil man. Apa artinya? Tambahnya suatu huruf pada satu kalimat itu memberikan makna yang berbeda. Makanya ketika ilmu itu bermakna pengetahuan, maka berubahlah dari ta'allama menjadi mencari pengetahuan. Berarti seorang yang mencari ilmu. Apa makna dari huruf yang ditambahkan pada kalimat ilmu tersebut? Tadi huruf apa yang pertama ditambahkan? Huruf ta. Ilmun, alama ditambahkan ta, jadi ta'allama. Yang pertama huruf ta. Apa itu huruf ta maknanya? Di dalam kaidah bahasa Arab tantu takkid. Artinya apa? Sungguh-sungguh, benar-benar. Jadi bagi seorang yang mencari ilmu itu, ya kan, mencari pengetahuan itu yang harus sungguh-sungguh. Ya kan? Harus sungguh-sungguh, hanya jangan bertele-tele. Masih ada 3 tahun buat bikin skripsi, nggak bisa. Masih ada 2 tahun untuk mempersiapkan apa? Penelitian, nggak bisa. Tidak ada kata bertele-tele dalam mencari ilmu. Makanya ditambahkan huruf tadi dalam alamat tersebut jadi ta'al. Karena apa? Karena memberikan makna sungguh-sungguh, ta'allam. Kemudian ditambahkan lagi huruf yang kedua, yaitu huruf lam, yang mana huruf lam tersebut menjadi ada 2, ta'allama bertasydid, yang mana karakteristis tasydid itu apa artinya? Memberikan makna susah, sulitnya mencari ilmu, maka butuh yang namanya motivasi double. Makanya huruf lamnya itu ada 2, ya kan? Makanya mencari ilmu itu bukan hanya sungguh-sungguh, tapi kesulitan yang kita dapat, ya kan, itu membutuhkan motivasi yang lebih. Makanya ditambahkan lamnya menjadi 2, ta'allama, seperti ya kan? Teman-teman semua sekalian, kalau misalkan lagi belajar pasti ada rasa ngantuklah, bosanlah, ya kan? Pelajaran ini lagi, ini itulah, semuanya ada. Itulah karakteristik orang yang mencari ilmu. Maka dikatakanlah apa? Muta'allim. Nah, baik teman-teman sekalian semuanya yang berbahagia, ketika kita sudah menjadi seorang muta'allim, ketika kita sudah sungguh-sungguh mencari ilmu dan hilanglah semua apa kesulitan yang kita lewati, maka kembalilah ta'allama, kalimat tersebut menjadi apa? Alim, ya kan? Menjadi orang yang berilmu, orang yang mengerti. Dengan semua kesungguhan yang kita dapatkan, dengan semua kesungguhan yang kita lakukan selama kita kuliah, maka kita menjadi orang yang berilmu. Makanya salah satu imam besar di Turki yaitu siapa? Al-Imam Birgiwi, salah satu pengarang kitab Al-Awamil. Di dalamnya mengatakan seperti ini. Halakan nasu adal alim. Semua umat manusia itu pasti akan celaka. Bayangkan, semua umat manusia di dunia ini pasti akan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Illa al-alim, kecuali orang yang berilmu, orang yang mempunyai pengetahuan. Dilanjutkan lagi, wahalakal alimuna adal amin. Orang yang berilmu pun, bayangkan kata Imam Birgiwi, itu pasti juga akan celaka. Semua manusia celaka kecuali orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan juga akan celaka, kecuali siapa? Orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Orang yang beramal, mengamalkan ilmunya, itu tidak akan celaka dibandingkan orang yang hanya berilmu saja. Dilanjutkan lagi, wahalakal amiluna adal mukhlisi. Setelah orang itu berilmu, ya kan, dan mengamalkan dengan ilmunya yang kita punya, semua kita pelajari di kampus ini kita amalkan, itu tidak ada bandingannya, ya kan, kecuali dia itu ikhlas dalam mengamalkan ilmu, ya kan?
Kalau di sini politeknis berarti kebanyakan nanti jadi apa? Jadi dokter. Insya Allah, amin. Kalau dokter jadi perawat, ya kan? Ketika kita sudah punya ilmu di kampus ini, kan, step yang pertama yang harus kita lakukan beramal, memberikan manfaat kepada diri kita, khususnya kepada orang lain, ya kan? Kemudian dengan hati ikhlas kita beramal agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Nanti ikhlas ini kita akan bahas di pembahasan tentang menata hati, karena ini ada hubungannya dengan menata hati. Kita masih dalam konteks tentang ilmu. Nah, apakah semua ilmu yang Allah berikan, baik dari segi ilmu agama, ilmu umum yang kita pelajari, itu diberikan kepada khususnya kepada para nabi atau kepada semua orang? Nah, di dalam Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sesungguhnya Allah itu apa? Mengajarkan Nabi Adam alaihi salam semua nama-nama, semua pengetahuannya. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam itu yang diberikan bukan apa? Bukan harta, bukan martabat, bukan uang yang begitu banyak, tapi apa? Tapi ilmu yang sangat berharga diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Semua ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa bedanya sama kita? Apakah kita juga bisa mendapat? Kita manusia biasa, tapi Nabi Adam adalah seorang nabi. Beliau mempunyai tugas, yaitu apa? Tabligh, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an para nabi itu sudah dijelaskan, yaitu orang-orang yang terpilih. Apa? Di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah itu memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh, memilih keluarganya Nabi Ibrahim, memilih keluarganya Imran untuk umat manusia, untuk rahmatan lil alamin. Untuk apa? Untuk tabligh, mensyiarkan syariat Islam. Lalu apakah kita juga dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmunya Allah? Ya, karena di dalam Al-Quran itu hanya kepada para nabi diberikan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Nah, ketika Allah Subhanahu memberikan semua ilmunya kepada para nabi, Allah itu bukan hanya memberikan kepada para nabi, tapi apa? Allah itu kasih potensial kepada kita untuk berusaha mengerti, untuk berusaha mencari ilmu. Jadi Allah itu memberikan potensi kepada kita untuk mencari ilmu. Diberikannya apa? Potensi. Ya kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi seperti Rasul yang bisa belajar? Ya kan, tanpa belajar langsung pintar, langsung cerdas. Bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi orang yang pintar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Salah satu, ya, yang pertama, agar kita bisa menjadi pintar itu apa? Dekati orang yang memiliki ilmu. Ya, kalau kita mendekati orang yang memiliki ilmu, kita minimal kecipratan ilmunya, betul? Kecipratan ilmunya. Contoh, teman-teman datang ke tukang parfum, kecipratan nggak baunya? Kecipratan. Contoh, teman-teman dekat sama orang yang bau, kecipratan nggak baunya? Bau nggak? Bau. Teman-teman dekat sama orang yang kaya, kecipratan nggak kayanya? Enggak, kecipratan duitnya. Ya kan? Nah, minimal ketika kita dekat dengan seseorang yang mempunyai ilmu tersebut, maka kita kecipratan ilmunya. Maka dekatilah siapa kita? Dekati Allah. Gimana? Dekati siapa? Dekati Allah. Karena Allah lah yang mempunyai segala ilmu. Yang paling banyak ilmu siapa? Allah, bukan bu dosen. Atau mana tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu mempunyai sifat alim. Ya kan? Ya alim. Rinem. Karena kenapa? Karena Allah lah pemilik semua ilmu. Maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dengan dekatnya kita kepada Allah, dengan terbukanya hati kita dekat dengan Allah, Allah akan berikan kemudahan kepada kita dalam melakukan
melakukan mencari ilmu apapun. Bayangkan, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dengan sekali diajarkan kita oleh Allah, langsung diberikan anugerah, dengan sekali perkataan kita bisa langsung hafal. Bayangkan, kita bisa langsung hafal. Kenapa? Karena Allah sudah kasih. Karena kita sudah dekat dengan Allah, gak mungkin Allah tidak kasih. Ya, contohnya misalkan teman-teman dekat sama cowok, ya kan? Itu udah dekat. Apalagi kalau sudah senang, gitu kan? Apapun yang kita minta dikasih enggak? Minta mobil, dikasih mobil Pajero lagi. Benar? Apalagi Allah, seorang siapa? Pencipta semesta alam, menciptakan manusia. Maka dekatilah Allah, ya kan? Makanya salah satu Al-Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari, teman-teman? Ada yang pernah dengar Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah salah satu imam besar yang mengumpulkan hadis, yaitu ahli hadis, ya kan? Imam Bukhari itu asalnya dari mana? Asal namanya itu bukan Bukhari. Namanya itu adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Bukan Nabi Ismail Nabi Ibrahim. Nama ayahnya itu Ismail, nama kakeknya itu Ibrahim. Dia lahir di mana? Di Khorasan, Uzbekistan. Nama kotanya itu Bukhara. Maka dinamakan Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu memberitahukan bahwasanya nih di Uzbekistan aja Islam itu udah sampai. Imam Bukhari ini waktu umur 2 tahun sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Selama 4 tahun beliau buta, tidak bisa melihat. Bayangkan, tidak bisa melihat. Tapi apa yang dilakukan oleh ibunya? Dengan mengikuti wasiat ayahnya, ibunya ini mendekat kepada Allah, mengambil sejadah, mempunyai mihrab sendiri, melakukan ibadah kepada Allah, sholat, istighfar, segala macam, memohon kepada Allah agar anaknya dimudahkan dalam mencari ilmu. Mendekat kepada Allah dengan sujud, dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan doanya, menghadap kepada Allah. Maka suatu hari Imam Bukhari kecil ini dikirim oleh ibunya ke suatu kutab, madrasah kalau di kita ya. Di Bukhari itu namanya kutab, nama itu madrasah kalau dikirim, dibarengi oleh asistennya, yaitu pembantu kalau di kita kan. Ketika sampai di sana, dikirimlah oleh ibunya itu kemana? Kutab, tempat menghafal Al-Quran, tempat belajar Al-Quran. Ketika di kelas itu disuruh dibacakan oleh gurunya Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf, satu huruf. Wal Qur'anil Majid. Tahu surat Qaf? Ada teman-teman? Dia menghafal Al-Quran ada. Kata gurunya. Untuk mengetes seorang itu bertanya, man hafidho, siapa yang sudah hafal? Bukhari kecil ini mengangkat tangan dengan keadaan butanya. Ya Syekh, qad hafidtu min dhahri qalbi. Ya guruku, saya sudah hafal di dalam kepala. Jadi hafal itu ada dua, ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Kalau di luar kepala belum hafal namanya. Jadi hafal itu harus di dalam kepala, jangan masuk telinga kanan langsung keluar telinga kiri. Itu bukan hafalan namanya. Ya kan? Qad hafidtu min dhahri qalbi, dikatakan. Saya sudah hafal. Ya bunayya iqra, baca kalau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Bukhari. Apa yang dikatakan oleh gurunya? Minal an tadrusul hadis, kata gurunya Imam Bukhari tersebut. Mulai sekarang kau belajar hadis. Karena kenapa? Bayangkan, dengan anugerah Allah, ya kan? Dengan sekali baca oleh gurunya, dia sudah lulus dari segi makharijul huruf, dari segi sifatul huruf, dari segi tahsinul huruf. Sekali baca langsung bisa langsung mengerti. Makanya gurunya mengatakan minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang kau belajar hadis, kata gurunya Imam Bukhari. Pulanglah Imam Bukhari beserta pembantunya itu ke rumah. Kemudian diceritakan tuh, ya Umi, kada wa kada. Ya Umi, aku seperti ini, dan aku disuruh belajar hadis oleh guruku, ya Umi, katanya. Apa yang dikata umumnya? Ya bunayya, wahai anakku, kau belum mampu. Kau mempunyai kekurangan. Aku takut kau tidak akan mampu. Tapi apa yang Imam Bukhari katakan kepada, ya ibu, saya yakin dengan perkataan guru saya, dan saya yakin dengan doa engkau, aku bisa belajar hadis. Akhirnya Bukhari kecil ini terbata-bata sambil menjalan ke kamarnya membaca surat Qaf tadi yang diajarkan oleh gurunya. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu am jaa. Lanjut.
Karena apa? Karena kasihannya ibunya kepada anaknya dengan keinginannya untuk belajar hadis. Kemudian ibunya itu apa? Datang lagi ke mihrabnya, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah dan berdoa. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, basiratan, wahai yang maha melihat, wahai yang maha menguasai segala semuanya, kembalikanlah penglihatan anak. Ketika berdoa seperti itu, Bukhari kecil ini membaca surat Qaf yang mana sampai ke ayat 22 yang berbunyi laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yauma hadid, yang mana tadinya engkau, artinya seperti ini, yang mana engkau tadinya tidak bisa melihat, maka hari ini aku buka penglihatanmu dan kau bisa melihat dengan sangat tajam. Buka mata langsung bisa melihat. Bukhari kecil, bayangkan, dengan mendekat kepada Allah ibunya dan dengan kesungguhan Bukhari kecil ini bisa melihat kembali ya. Akhirnya terbata-batalah Imam Bukhari datang kepada ya umi, aku sungguh pernah melihat, katanya gitu. Aku sudah melihat. Rubbama ra'aita bil qalbi, mungkin kau lihat dengan hati. Tidak umi, aku lihat kakak-kakak di sini cantik, katanya gitu. Kakak-kakak di sini ganteng gitu. Melihat, aku lihat di samping-sampingku ini berwarna lihat. Lalu mereka bersujud kepada Allah dan mengucapkan syukur ya. Salah satu nikmat mata ya kan adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Mata. Maka jagalah mata ini ya kan, karena mata ini sangat berharga. Enggak ada harganya sama kamera di depan saya. Ya kan? Mahal mata ini. Bayangkan. Kamera ketika kita pakai ya kan, kita foto kelihatan gambarnya. Kalau ketika kita melihat langsung kelihatan gambarnya. Kalau HP harus dipencet dulu baru kelihatan gambarnya. Kalau kita ketika buka mata langsung terlihat gambarnya. Ya kan? Apalagi kita ini mata ini punya infocus yang sangat tinggi dibandingkan HP, ya kan? Punya sensor yang lebih tinggi daripada HP. Buktinya coba aja nanti kita lihat istri kita di rumah nggak bakalan ketuker sama tetangga kita. Karena sensornya itu sangat kuat. Oh, ini istri kita bukan tetangga, ya kan? Makanya mata itu adalah nikmat yang paling berharga, dijagalah. Nah, jadi salah satu kunci pertama kita pintar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Makanya di dalam ayat Al-Qur'an di dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 288 Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhir ayatnya, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Apa yang Allah berikan? Bertakwalah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Apa yang akan Allah berikan? Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kalian dengan beriman, dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan Allah untuk belajar kepada seorang nabi, itu Nabi Khidir, ya kan? Karena dengan kedekatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintah, apa yang Allah firmankan, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada Nabi Musa karena kedekatannya ibadahnya kepadaku, kami ajarkan kepada Nabi Musa ilmu. Jadi kunci salah satu agar kita bisa menjadi pintar dan cerdas mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu memohon, meminta doa kepada kedua orang tua. Di sini siapa yang tadi berangkat mau ke kampus minta dulu doa kepada orang tua? Paling dari 101% atau 2%, ya kan? Dibiasakan kita meminta doa kepada orang tua. Dulu kita, Ibu, teman-teman sekalian semuanya, dulu kita ketika mau berangkat mengaji, belajar, sekolah, ya, kita itu apa? Mencium tangan orang tua, meminta doa, ibu doakan saya mencari ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu kita, ya, waktu SD kita diajarkan gitu. Nah, salah satu kunci kedua agar kita bisa menjadi orang yang pintar, meminta doa kepada siapa? Kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Ya, lihat tadi ibunya Imam Bukhari dengan doanya, dengan sujudnya, anaknya bisa melihat dan akhirnya menjadi seorang ahli hadis, pakar ilmu hadis yang sampai sekarang terkenal di seluruh dunia, Al-Bukhari, ya kan? Yang ketiga itu apa? Jauhi maksiat, karena maksiat itu apa? Menghalangi datangnya ilmu.
Jauhi maksiat, karena maksiat itu apa? Menghalangi datangnya ilmu. Suatu hari Imam Syafi'i itu mengadu kepada gurunya, syakautu ila waqi'an hifdi an su'i hifdi fa arsyadni an tarkil ma'asi. Ketika itu aku mengadu kepada guru Imam Waqi, ya, akan sulitnya hafalanku, sulit sekali untuk menghafal. Jangankan ngapal rumus fisika pun tidak bisa. Apa yang dikatakan oleh gurunya? Wa qala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu lil 'asi. Apa yang dikatakan? Ilmu adalah nur, cahaya. Cahaya yang diberikan oleh Allah. Wa nurullah, dan cahayanya Allah itu tidak akan diturunkan kepada seorang yang melakukan maksiat. Jadi jagalah mata, jagalah lisan, jagalah hati, jagalah telinga, jagalah tangan, jagalah kaki, karena ketika kita sudah bisa menjaga semua anggota badan kita dari perbuatan maksiat, apa yang terjadi? Allah mudahkan kasih ini kepada kita. Karena ilmu itu tidak akan terpotong dengan maksiat tersebut. Tapi kita ketika melakukan maksiat, ya kan? Ketika di kelas lirik kanan, lirik kiri, lirik atas, lirik bawah, apalagi di depannya, ada nggak yang itu teman-teman? Naudzubillah, ya. Jaga mata kita ketika kita belajar, apalagi di luar sana, ya. Hati-hati, karena dengan maksiat ilmunya Allah tidak akan diturunkan, apalagi akan memberikan manfaat, mustahil, ya kan? Lalu yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu perbanyak taubat kepada Allah, ya kan? Karena apa? Karena orang yang bertaubat kepada Allah itu dicintai oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya itu apa? Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Istighfar kepada Allah, berbanyak istighfar kepada Allah agar kita bisa mudah mendapatkan ilmu, menjadi orang yang pintar. Kapan waktu istighfar itu yang enak? Ya kan? Menjelang subuh. Ini waktu yang paling sulit buat kita, buat umat manusia. Ya kan? Susahnya untuk bangun, sulitnya untuk melaksanakan tahajud. Padahal itulah waktu di mana istighfar yang paling baik, yang bisa apa? Menutupi semua kesalahan kita, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya kan? Wabil ashari hum yastaghfirun, di mana ada orang-orang melakukan istighfar itu waktu menjelang subuh. Jadi waktu istighfar yang baik itu kapan? Menjelang subuh. Bangun tuh, kalau kita dulu waktu pesantren kayak gitu, bangun jam 4, sholat tahajud, habis sholat tahajud zikir istighfar kepada Allah menjelang subuh. Makanya dimudahkan, alhamdulillah. Nah, teman-teman juga sama, nggak ada jauh beda sama kita. Ketika kita ingin menjadi orang yang sukses dalam mencari ilmu, ingin menjadi orang yang pintar, yaitu salah satunya apa? Perbanyak taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita bisa melakukan bacaan Sayyidul Istighfar. Tahu Sayyidul Istighfar apa? Sayyidul Istighfar itu adalah tuannya semua doa-doa istighfar. Allahumma antal malikul hayyul ladzi la ilaha illa anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala wa'dika wa 'ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li dhunubi fa innaka la yaghfiru dhunuba illa anta. Nanti kalau mau tanya di belakang. Ya, cari di internet juga ada. Sayyidul Istighfar. Berbanyak astagfirullahaladzim. Kapan? Menjelang subuh. Ya. Lakukan. Jadi 4. Yang pertama, dekati Allah, meminta doa kepada orang tua, jauhi maksiat, ya kan? Yang keempat apa? Perbanyak taubat kepada Allah, maka insya Allah kita menjadi orang yang pintar. Dibuka mata hati kita, bukan hanya mata doa. Ilmu itu nanti menyatu dengan hati. Karena dengan begitu nanti Allah berikan apapun ilmu yang kita pelajari itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa timbal balik bagi kita yang mencari ilmu? Apa timbal balik bagi kita yang mencari ilmu? Ya kan? Apa timbal balik yang akan terjadi bagi kita yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala?
Maka Allah pun jawab di dalam surat Al-Mujadalah yang tadi dibacakan oleh teman kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu. Nah, jadi bukan hanya ilmu saja yang diutamakan, tapi iman dulu baru berilmu. Karena orang berilmu itu belum tentu iman. Banyak orang pintar di luar sana, di luar negeri. Banyak orang-orang Amerika yang pintar, orang Yahudi, ya kan? Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, dan kami telah mengutamakan kalian daripada semua umat-umat yang ada. Kenapa? Karena Allah berikan keutamaan kepada orang Bani Israel di dunia saja. Pintar mereka, bisa buat pesawat, bisa buat apa lagi? Pesawat yang bisa pergi ke planet, bisa pergi ke bulan. Itu diberikan kepintaran. Tapi apa yang Allah berikan keutamaan kepada orang mukmin? Pertama imannya, kemudian orang yang berilmu. Iman dulu baru ilmu. Karena dengan iman itu akan membawa kita ke akhirat nanti dengan tenang. Kita punya ilmu, kita punya iman, maka apa? Maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang menjadikan kita, yang perlu kita lakukan, kita sudah menjadi orang yang pintar, sudah mendapatkan ilmu, yaitu mengajak kepada orang-orang yang tidak mengerti agar kita selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qu anfusakum wa ahlikum nar, di dalam surat At-Tahrim. Wahai orang yang beriman, jagalah keluarga kalian dan jagalah diri kalian dari siksaan api neraka. Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, menafsirkan ayat ini, apa maksud menjaga diri kita dan keluarga kita, yaitu adibuhum wa 'allimuhum, ajarkanlah adab dan ajarkanlah pengetahuan kepada mereka agar bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita, ya kan? Jadi disebarkan ilmu itu, ya kan? Share, like, and subscribe, betul. Kalau udah paham gak usah dikomen lagi, tinggal di share, like, subscribe, ya. Maka dari itu apa? Kita ingatkan, kita sebarkan ilmu kita agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita ataupun orang lain. Khairukum anfa'uhum, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang memberikan manfaat kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Nah, adik-adik semuanya yang berbahagia, udah jam 8, setengah jam pas, ya. Setengah 9, insya Allah. Nah, jadi ini salah satu kunci kita untuk bisa menjadi orang yang berilmu. Semuanya dari mana? Dari Al-Quran dan Hadis. Dekat kepada Allah, yang pertama, minta doa kepada orang tua, ya kan? Kemudian apa? Jauhi maksiat. Yang keempat apa? Ya, yang keempat, perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, maka kita akan menjadi orang. Kita lihat aja, banyak dari sini yang akan keluar menjadi dokter, yang akan menjadi orang-orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian apa hubungannya, ya kan, meniti ilmu menata hati? Hubungan ilmu dengan hati itu apa sih? Itu ya, ilmu sekarang kita cari, kita juga punya hati. Kalian punya hati? Punya hati nggak? Punya, ya kan? Banyak di dalam Al-Quran dijelaskan tentang hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah wa qulubuhum mutmainnun bil iman. Banyak sekali kalimat-kalimat yang menerangkan tentang hati. Ya. Apa hubungannya hati dengan ilmu? Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, ya, faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa." Ketika seseorang itu sudah berilmu, ketika seseorang itu sudah berilmu
tetapi tidak bertasawuf, tidak mau mempelajari bagaimana keadaan hati, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Apa? Fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dia semena-mena. Dia tidak pernah menghiraukan larangan, dia selalu menghiraukan apa yang dilarang oleh Allah, menghiraukan semua ketaatan kepada Allah. Banyak sekarang orang-orang yang berilmu menjual ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekarang ulama-ulama yang hanya menggunakan kepintarannya menjual hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya ceramah 10 juta, 20 juta, bisa. Itu namanya menjual ayat Al-Quran. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan kepintarannya, tetapi apa? Tidak pernah mau menggunakan hati nuraninya. Makanya pentingnya ilmu dengan hati itu saling apa? Saling berhubungan. Berhubungan. Karena apa? Karena hati itu selalu berubah-ubah. Kadang sedih, ya kan? Diputusin pacarnya sedih, nangis, ya kan? 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak bisa move on, kan? Ya, move on. Ya kan? Ketika dapat hadiah seneng, dapat HP iPhone seneng, apalagi dapat nemu HP iPhone-nya, iPhone 16 lagi yang nggak bisa datang di Indonesia. Ya nggak? Seneng nggak? Itu hati semuanya. Hati itu berubah-ubah. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, Engkau yang membalik-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya kan? Tetapkanlah hatiku dalam agama. Itu doa yang selalu kita panjatkan. Hati ini, Bu, hati yang adalah di mana letaknya? Ada yang tahu nggak hati di mana letaknya? Yang bisa jawab dapat hadiah. Nanti dari ibu saya hadiah. Hati itu di mana tempatnya? Ada yang tahu? Hati itu berada di bawah 2 jari, di bawah susu. Yang punya susu semuanya? Punya nggak? Mungkin nggak punya susu. Laki-laki punya susu, ya kan? Susu nih, dada. Di bawah 2 jari, di bawah itu tempatnya hati. Jadi nih, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya mesin yang tidak bisa dilihat oleh mata. Badan, wujud kita ini butuh makan minum nggak? Butuh. Hati juga butuh makan dan minum. Makanya di dalam tubuh kita ini ada yang namanya motor, mesin. Apa yang pertama itu? Hati. Di sini, di bawah 2 jari, di bawah susu ini namanya hati. Makanya kalau misalkan sholat, ya, salah satu mazhab Imam Syafi'i itu selalu apa? Selalu di samping. Gini kan? Ada. Itu Imam Syafi'i mengatakan untuk menekan hati kita agar tidak apa? Setan itu tidak bisa mengganggu kita. Tidak yuwaswisu sudurin nas, tidak bisa apa? Mengganggu hatinya manusia gini. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada yang sholatnya gini, ya itu beda masing-masing. Saya nggak pernah belajar kayak gitu, kan tahu. Tidak ada dalam kitabnya. Kalau kayak gini, ya. Tapi yang diajarkan Imam Syafi'i itu apa? Seperti ini dalam sholat. Apa? Menahan hati kita agar setan itu tidak bisa mengganggu ketika sholat. Hati itu di mana? 2 telunjuk jari di bawah susu. Harus tahu nih, yang mana hati itu tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Ya kan? Hati itu dalam keadaan gembira kita tahu. Enggak tahu. Kemudian ada lagi yang namanya ruh, ya kan? Kita punya ruh, punya. Kalau nggak ada ruh, nggak mungkin kita hidup, ya kan? Nanti malaikat Israel itu yaitu apa? Mencabut nyawa, menarik ruhnya dari wujud kita. Nah, hati ini, ya kan? Hati ini, teman-teman sekalian semua, itu bisa berubah. Bagaimana kita menggunakan dengan sebaik-baiknya? Ya kan? Apa hubungannya hati ini dengan ilmu? Ya kan? Nah, ketika hati ini baik, maka semua wujud kita pun akan baik. Seperti yang disabdakan Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghatan, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya seperti segumpal darah. Mudghah. Ida sholah al jasad dulu. Ketika apa? Segumpal darah itu baik, maka jasad kita pun akan baik. Ketika segumpal darah itu pun jelek, maka semua badan kita pun akan jelek. Ala wahyal qalb. Itu adalah hati, ya kan? Hati ini ketika baik, maka semua wujud badan kita baik. Ketika kotor, maka badan kita pun semua perbuatan itu akan kotor. Makanya tersambunglah dengan apa? Dengan otak kita, dengan tangan kita, ya kan? Karena kita belajar apa? Berpikir dengan ilmu itu. Ilmu itu dengan berpikir. Dengan disambung dengan hati yang bersih, maka otak itu pun akan bersih dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu pentingnya
hubungan ilmu dengan hati. Bagaimana cara kita bisa memperbaiki hati kita yang penuh dengan kotoran ini? Ya, ketika Nabi Muhammad SAW beserta dengan sahabatnya kembali dari perang Badar, apa yang dikatakan oleh para sahabat? Alhamdulillah, kita telah kembali dari perang. Apa yang Rasulullah SAW jawab? Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Apa itu perang yang besar? Melawan hawa nafsu. Ya, itu kita punya nafsu. Kita diberikan oleh Allah nafsu, yang mana nafsu ini menjadi salah satu musuh terbesar kita selama hidup ini. Gak bisa hilang, ya kan, kecuali kematian. Mau dioperasi sama ibu ataupun sama teman-teman, mau dihilangin nafsu itu gak bakalan hilang selama kita hidup. Karena itu sudah menjadi apa? Tabiat kita agar menjadi insanun kamilun, agar kita menjadi manusia yang sempurna. Salah satunya oleh Allah berikan hawa nafsu. Karena dengan ujian hawa nafsu tersebut kita akan menjadi orang yang mulia. Ya, di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya rupawan. Ya kan? Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pertama kalinya diciptakan dengan kegantengannya Nabi Adam alaihissalam, ya, dikarenakan suatu nafsu yang dilakukan oleh Nabi Adam, apa yang terjadi? Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi. Maka summa radadnahu asfala safilin, kami turunkan, ya kan, manusia yang tidak bisa melawan hawa nafsunya kepada tempat derajat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman kemudian beramal salih. Karena dengan amal salih kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Ya kan? Apa hubungannya hawa nafsu ilmu dengan hati? Nah, hati ini nanti yang akan apa? Membersihkan nafsu kita, mentazkiyatun nafs, yang akan membersihkan nafsu kita yang kotoran, yang tadinya suka gibah, ya kan? Ada di sini yang suka gibah di kelas. Ibu guru ini galak ya. Gibah, tidak boleh. Mengomongkan orang itu gibah. Semua perbuatan-perbuatan jelek ini ada di dalam nafsu. Nah, bagaimana cara kita membersihkan nafsu? Karena tidak bisa yaitu dengan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Adapun orang-orang yang beriman dan yang menenangkan hatinya, yaitu menenangkan hati dengan berzikir kepada Allah. Berapa hari kita sudah berzikir hari ini? No? Itu. Berapa hari kita sudah ingat kepada Allah dengan berzikir? Kita sudah menjadi orang pintar tapi kita lupa berzikir kepada Allah. Apa yang terjadi? Fasik. Fasik. Yang mana nanti akan menjerumuskan kita kemana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafsu. Nafsu yang tidak bisa kita kendalikan itu akan apa? Menjerumuskan kita kemana? Ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian. Pertama jaga diri kita dengan ilmu, dengan menata hati kita, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlikum, keluarga kita, dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, kemudian mengajarkan ilmu kepada mereka. Dari siksaan api neraka ini kita akan terselamatkan. Gampang sebenarnya kalau misalkan kita mau terbebas dari siksa neraka, ikuti kurikulum Rasulullah SAW. Kata Rasulullah seperti ini, ikuti. Kata Al-Quran seperti ini, ikuti. Maka insya Allah kita akan apa? Terbebas dari siksaan api neraka. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menata hati itu sangat penting. Ya kan? Karena apa? Karena menata hati itu akan mempengaruhi ilmu dan kepintaran kita. Ya kan? Salah satu, ya kan,
menata hati itu dengan berzikir. Yang kedua dengan apa, teman-teman yang semuanya? Yaitu dengan menghubungkan diri kita kepada guru kita. Bagaimana bisa? Bisa. Bagaimana hubungan kita dengan guru kita? Dengan seorang guru yang mengajar kita itu baik, maka baik pula hati kita. Banyak di dalam Al-Quran diterangkan. Salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 200 terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ya kan? Warabitu, dan hubungkanlah satu sama lain di antara kalian. Karena kenapa dia? Salah satu di dalam kitab, salah satu ulama tasawuf mengatakan wasab'una fi mi'atin, 70%. Baik. Sab'una fi mi'atin, 70%. Annal ilma, sesungguhnya ilmu yang didapat, yunalu bisababi quwwatir rabitati, itu didapatkan dengan kuatnya hubungan seorang murid dengan guru. 70%. Baik. 70% ini menjadi sebab apa? Kuatnya ilmu seseorang didapatkan dengan hubungan antara guru dan murid. Bagaimana seseorang guru itu, ya kan? Seseorang guru itu bisa memberikan manfaat kepada muridnya dengan hubungan yang baik. Begitu juga seorang murid bisa berhubungan baik dengan gurunya, yang bisa mendapatkan manfaat dari gurunya, maka 70% ilmu itu akan didapatkan. Karena sudah jelas di dalam ayat Al-Quran tersebut, ya kan? Robitoh namanya. Apa itu robitoh? Salah satu guru kita, Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan, mentafsirkan, mendefinisikan robitoh itu apa? Dalam bahasa Turki itu seperti ini. Wasfu muhabit le surati firi istifada wa istifaza mulahadha soila qalban tasawur etnik. Apa itu artinya? Yang namanya hubungan antara guru dan murid itu, yang pertama Pak, wasfu muhabbet. Ada sifat mahabbah di antara keduanya. Jadi kalau misalkan kita mau mendapatkan ilmu dari guru kita, kita berikan kecintaan kita untuk guru kita. Cinta dulu sama guru kita, ya kan? Agar hubungan kita itu baik, nanti ilmu itu akan turun secara 70%. Wasfu muhabbati, dengan sifat mahabbah kepada seorang guru dan sifat mahabbah dari guru kepada muridnya, surati fi istifadha wa istifazah, maka apa? Akan mendapatkan manfaatan dari gurunya, ya kan? Kemudian murid itu akan mendapatkan manfaat dari gurunya. Secara apa? Qalban. Qalban, secara hati ke hati. Hati nurani. Ketika kita sudah bermahabbah kepada guru kita dari hati ke hati, maka apa yang terjadi? Ilmu itu akan didapatkan 70% dengan pasti, sisanya dengan kesungguhan kita, dengan pembelajaran kita yang kita lakukan setiap hari. Itu salah satu kunci, ya kan? Makanya begitu pentingnya hati kita ini, karena itu menjadi apa? Menjadi sebabnya kita mendapatkan ilmu yang akan apa? Membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lalu bagaimana ketika seseorang yang pintar, yang berilmu, tapi dia apa? Tidak pernah berhubungan baik dengan gurunya, hanya sekedar belajar, mendapatkan ilmunya, menjadi orang benar, sudah tidak ada hubungan mahabbah di antara guru dan murid. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan? Rabitas ilim zahre mungkol, sesuatu ilmu yang tidak pernah bisa berhubungan di antara guru dan muridnya, maka ilmu itu akan menjadi racun buat dirinya dan juga buat orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu ya. Jadi teman-teman semuanya, ini salah satu PR buat kita semua dalam apa? Dalam menata hati. Karena hati ini mudah sekali untuk berubah. Kadang hari ini 2 menit yang lalu moodnya baik karena ketemu dengan saya, misalnya. Nanti udah pergi, aduh, nggak ada lagi dia tahu siap, misal. Maka perbaiki hati kita setiap hari dengan selalu berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan hati bersih, hati nurani kita bersih, pikiran kita pun akan bersih, ilmu itu akan mudah menyerap ke dalam otak kita, ya kan? Bukan hanya mata yang bisa kita lihat, tapi hati nurani kita juga bisa melihat. Ilmu itu akan menjadi manfaat buat kita di dunia dan juga di akhirat. Ya, mungkin
Ini ya yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya. Karena kita juga tahu kalian adalah mahasiswa yang bersungguh-sungguh, yang lebih mengerti dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita dan buat teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah.